Terima kasih ya, Bu. Iya. Terima kasih. Mau duduk di mana aja, boleh di sini, boleh di sini. Di sini aja deh, Bu. Ya, silakan. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Sudah nyaman? Nyaman. Sudah, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Azra? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi ke sini dari rumah apa habis kelas? Saya habis kelas, Ibu. Kelasnya siapa? Tadi pagi ada kelasnya Pak Mudan, terus jam 10 ada kelasnya Bu Ayo. Oh, berarti 2 mata kuliah ya? Iya, Bu. Tapi Bu Ayonya daring sih tadi. Oh, berarti Mbak Nazira nggak pulang ya? Dari di sini ya? Iya, dari di sini tadi soalnya kan waktunya nggak cukup, Bu. Ada rapat juga tadi sama teman-teman. Oh, rapat apa Mbak Nazira? Itu sih, Bu, kan mau ada acara gitu, Bu, di Liponsos. Kayak apa ya, bakti sosial gitu loh, Bu, sambil kita tanyain apa ya, warga-warga di Liponsos itu. Gitu, Bu. Kayak pengabdian masyarakat gitu ya? Iya, Bu, iya. Itu tugas apa rencana dari teman sekelas saja? Itu tugas sih, Bu, tugas dari mata kuliahnya Bu Ayong. Oh, Kan Bu Ayong itu mata kuliahnya apa ya? Konseling traumatik. oh Nah, iya. jadi di sana kita itu kayak punya tugas individu gitu loh, Bu, untuk mengulik trauma dari penghuni Oh, Liponsos. kayak mewawancarai gitu. Iya, tapi kayak mewawancarai tapi biar nggak ketahuan kalau mewawancarai gitu. Jadi kita nanti ada pengalihannya gitu. Yang seperti apa maksudnya Mbak? Kayak nanti mereka itu kita suruh untuk menggambar gitu, Bu. Nah, pas mereka menggambar nanti kita tanya-tanya, halus aja gitu, Bu, kayak ngalir aja. Jadi biar nggak terlalu tegang gitu ya. Iya, Bu, biar mereka juga nggak merasa diinterogasi gitu loh, Bu. Iya. Berarti rencananya mau ke sana kapan? Tadi tuh teman-teman udah ngomong sih, Bu, katanya tanggal 7 7 November. November ini. Iya. Semangat ya. Semoga lancar. Iya, Bu, amin. Makasih, Bu. Ya, sebelum itu saya tahu Mbak Nazira kesini tuh pasti ada ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan kepada saya. Tapi sebelum itu mohon maaf, saya juga mau menyampaikan kalau hari ini saya tuh mau ada rapat Mbak Nazira. Jadi konselingnya tuh maaf nggak bisa lama-lama. Jadi sekitar 20 menitan aja. Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Cukup kok 20 menit. Kalau misal nggak cukup, bisa kita jadwalkan ulang di lain hari. Besok boleh, minggu depannya boleh, terserah banget. Enggak sih, Bu, sekarang aja. Kayaknya ya 20 menit sih tuh cukup aja, Bu. Berarti sekarang aja ya. Iya, Bu. Jadi sebelum mulai, saya ingin menyampaikan lagi, Mbak Nazira juga perlu tahu kalau saya di sini tuh sebagai fasilitator aja. Jadi semua keputusan, semua solusinya itu dari Mbak Nazira sendiri. Apakah bisa dipahami, Mbak Nazira? Bisa, Bu. Ya. Oke, kalau gitu sekarang Mbak Nazira boleh menceritakan apa yang ingin diceritakan sama saya. Jadi gini, Bu, saya tuh kayak ngerasa kecewa gitu loh, Bu. Marah sama benci juga sama teman saya. Kalau boleh tahu, marah sampai benci gitu karena apa ya Mbak Nazira? Boleh diceritakan lebih detail lagi. Waktu dulu itu ya, Bu,
Kan ini kejadiannya itu waktu saya SMA kelas 3, udah mau kuliah lah, udah mau pendaftaran perkuliahan gitu Bu. Dia itu tiba-tiba menjauh Bu dari saya. Saya nggak tahu kan ya Bu kenapa, saya tanyain dia juga nggak jawab, kenapa sampai menjauh kayak gitu. Terus saya juga dapat omongan dari teman saya yang lain kalau ternyata dia itu ngomongin saya gitu loh Bu di belakang saya, kayak ngejelek-jelekin saya gitu loh Bu. Terus ngejelek-jelekin keluarga saya juga gitu ke temen dia, jadi dia tuh punya temen lain gitu loh selain saya gitu Bu. Tapi ini Mbak Nazira kenal sama temannya? Iya kenal Bu. Ya nggak deket banget gitu loh, nggak sedekat saya sama dia tadi gitu. Iya. Temenannya ini sudah lama? Udah Bu, udah lama, udah dari sebenarnya kita tuh temenan dari kecil gitu loh Bu. Untuk TK kenalnya. Temen rumah gitu berarti? Iya, teman rumah dia, tetangga saya. Dari TK? Iya dari TK Sampai SMA itu. Iya. Mbak Nazira tiba-tiba ditinggal gitu? Iya begitu. Kalau boleh tahu saat kejadian itu, peristiwa itu terjadi, perasaannya Mbak Nazira saat itu tuh kayak gimana? Saya sih itu ya Bu, ya marah, kecewa, terus saya waktu itu kan saya tanyain juga kenapa dia malah nggak balas, dibaca pun nggak Bu gitu loh. Terus apa ya, semua storynya dia itu nggak muncul ke saya, kayaknya nomor saya itu dihapus gitu loh. Terus saya dapet kayak apa ya, kayak screenshotan gitu loh, dari screenshotan status dia dari teman saya yang lain. Dia tuh ternyata lagi kayak apa ya, kayak lagi liburan gitu loh sama temen barunya gitu sih. Ya saya marah lah, kayak saya kan nanya gitu alasannya apa kok malah nggak dibales. Kan misal dibales kan saya enak gitu loh Bu, saya tahu salah saya apa yang bikin dia nggak seret gitu loh Bu. Tapi Mbak Nazira tahu kalau dia itu sempat membaca pesannya Mbak Nazira? Nggak tahu Bu, nggak dibaca Bu. Oh, nggak dibaca? Iya nggak tahu sih Bu, kalau emang nggak dinyalain kan bisa di off kan gitu loh Bu, yang tanda baca itu yang biru-biru itu kan? Iya. Ya, berarti Mbak Nazira ini waktu tinggal itu langsung kayak nanyain ke dia kayak WA kali ya? Iya, waktu saya nanya itu kan dia ninggalin saya ya. Iya. Terus sorenya itu teman saya cerita kalau ternyata dia itu cerita ke teman-teman yang lain tentang keburukan saya. Nah habis saya diceritain teman saya itu, saya tanyain kenapa kok dia gitu, alasannya apa gitu, tapi dia malah nggak balas juga. Kemudian perilaku apa yang dimunculkan Mbak Nazira saat itu? Kan tadi katanya ya sedih, terus marah gitu. Perilaku apa yang dimunculkan oleh Mbak Nazira? Saya waktu itu ya Bu, ini berlaku. Ya waktu itu. Saya ya itu sih Bu, menghindari dia Bu. Biasanya kita tuh kan ketemu di gereja ya Bu. Nah awalnya setelah permasalahan itu kita tuh ketemu Bu. Terus dia tuh kayak apa ya, kayak buang muka dulu Bu ya. Saya juga buang muka lah Bu, saya ya bales lah. Saya aja nggak tahu salah saya apa. Saya tanya dia juga nggak jawab. Terus kok seakan-akan dia itu menempatkan saya di tempat yang salah banget gitu loh di sini. Sampai dia ngelihat saya aja nggak mau. Dan saya salah apa gitu loh. Saya tanyain dia juga nggak mau jawab gitu kan, saya bingung Bu di sini tuh. Iya gitu Bu. Saya kayak apa ya, saya kadang juga nyalain diri saya sendiri gitu, kayak nyari kesalahan saya itu apa kok sampai dia tuh ninggalin saya gitu Bu. Kalau saya boleh tahu, Mbak Nazira itu tanyanya itu dari WA aja, apa tanya lagi saat Mbak Nazira itu bertemu sama temannya tadi di gereja itu?
apakah Mbak Nazira itu tanya lagi? Enggak sih Bu, saya tanyanya cuma pas di chat aja, di WA aja. Soalnya ya mau tanya lagi secara langsung saya sendiri juga gengsi deh Bu. Dia aja nggak mau lihat saya, gimana mau saya tanyain gitu loh. Ya saya ya malas aja juga sih Bu. Saya paham sama perasaannya Mbak Nazira. Saya mau tanya lagi, apakah perasaannya Mbak Nazira sekarang ini masih tetap sama kayak perasaan yang awal dulu? Masih sama sih Bu. Ya saya masih kesal aja, soalnya kan saya juga belum tahu alasannya dia itu apa. Tapi ya marah, tapi udah nggak semarah dulu gitu loh. Terus tapi saya tetap benci dia sih Bu. Ya soalnya dia itu tadi loh, saya benar-benar kayak ditempatin di tempat yang salah banget gitu loh buat dia. Jadi kayak seakan-akan Mbak Nazira ini yang salah gitu. Iya, padahal saya sendiri juga nggak tahu terus Tahu salah saya alasannya. apa. Iya, kenapa gitu loh dia kayak gitu. Setelah setelah peristiwa ini terjadi, pasti kan kayak ada dampaknya gitu ya buat diri Mbak Nazira itu. Kayak saya beritahu dampaknya sekarang buat Mbak Nazira itu seperti apa? Saya sih jadi kayak waktu awal-awal masuk kuliah itu saya agak apa ya Bu, kayak ya membatasi aja gitu loh. Kalau mau temenan ya udah temenan aja gitu loh, nggak usah sampai sedekat itu gitu loh Bu. Soalnya dulu waktu sama teman saya yang itu, saya itu apa ya Bu, kayak terbuka banget gitu loh Bu ke dia. Saya cerita ya segala hal yang beban buat saya itu saya ceritain. Saya cerita ke dia itu nggak sama gitu loh waktu saya cerita ke teman saya yang lain gitu sih Bu. Cuma sekarang saya udah nggak pernah kayak gitu lagi sih Bu. Saya takut aja sih. Tadi kan waktu awal kuliah kan katanya kayak kurang terbuka gitu ya sama temannya. Kalau sekarang ini kan Mbak Nazira sudah semester 5 kan ya. Berarti sekarang itu apakah Mbak Nazira itu punya teman yang bisa dipercaya sama Mbak Nazira? Ada sih Bu, ada satu teman saya yang bisa saya percaya gitu Bu. Tapi kadang itu saya masih apa ya, ngerasa takut gitu loh Bu, kalau dia itu tiba-tiba ninggalin saya lagi gitu loh. Ninggalin saya kayak teman saya yang sebelumnya gitu Bu. Berarti permasalahan Mbak Nazira di sini tuh ditinggal sama temannya yang udah lama dari TK, terus dia tiba-tiba meninggal Mbak Nazira itu saat Mbak Nazira SMA gitu. Dan meninggal itu tanpa alasan, ya bilang sama Mbak Nazira gitu, tiba-tiba pergi aja. Terus Mbak Nazira itu jadi kayak kesal, marah, terus kecewa juga, dan sampai membenci dia. Dan perasaannya Mbak Nazira itu sampai sekarang masih seperti itu. Terus Mbak Nazira juga kayak jadi takut gitu kalau temenan sama temen yang baru gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kurang percaya sama temen yang baru itu kan. Iya. Ya berarti sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Nazira. Emang kalau temenan udah lama itu akan menjamin temenan sampai selamanya gitu? Ya enggak sih Bu, tapi kan kita kan udah apa ya, seakrab itu gitu loh Bu, udah sedekat itu. Harusnya kan tahu nih Bu seluk-beluknya satu sama lain. Harusnya kan dia bisa gitu loh Bu ngomong ke saya ini kurangnya apa, terus sikap saya yang nggak dia sukain itu apa gitu loh. Terus alasannya dia harus ninggalin saya itu apa, harusnya kan dia bilang Bu, bukan malah pergi gitu aja. Terus emang kalau temannya Mbak Nazira tadi udah bilang kalau Mbak Nazira itu kurang kayak gini, kurang itu,
emang menjamin masih temenan sampai sekarang? Ya kalau dia masih mau temenan sama saya sampai sekarang ya saya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau udah nggak mau temenan sama saya ya udah gitu loh. Saya tuh cuma pengen tahu gitu loh Bu, apa alasannya gitu loh sampai dia tuh tega kayak gitu sama saya, sampai dia ngomongin saya di belakang kayak gitu tuh alasannya tuh apa gitu loh Bu. Sikap saya yang kayak apa yang nggak dia sukain gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja, itu yang bikin saya marah Bu. Terus Mbak Nazira juga kan tadi bilang kalau Mbak Nazira juga kayak jadi takut gitu sama kalau temenan sama yang baru gitu. Terus Mbak Nazira tadi kan udah cerita juga kalau punya teman yang baru, teman yang Mbak Nazira percaya, tapi Mbak Nazira nggak sepenuhnya percaya sama dia. Coba bayangkan kalau temannya Mbak Nazira ini tahu kalau Mbak Nazira itu kurang percaya sama dia, terus dianya tapi udah percaya sepenuhnya sama Mbak Nazira. Gimana Pak perasaannya dia? Ya dia pasti kecewa sih Bu. Mungkin dia juga akan ngerasain kayak apa yang saya rasakan gitu ya Bu. Ya makanya sih Bu saya kayak hati-hati aja gitu loh temenannya gitu loh, nggak sampai sejauh itu gitu loh. Kan ya semua orang itu kayak temanmu yang dulu itu, semua orang kan beda-beda pemikirannya. Iya sih Bu, semua orang emang beda-beda pemikirannya, cuma saya takut aja gitu loh Bu, kalau dia itu sama kayak teman saya yang sebelumnya. Makanya saya belum bisa 100% percaya gitu loh sama dia gitu sih. Terus kalau misalnya temannya Mbak Nazira ini beneran tulus sama Mbak Nazira, percaya juga sama Mbak Nazira, terus kayak menerima Mbak Nazira apa adanya juga, terus Mbak Naziranya kayak jaga jarak gitu sama dia, emang siapa yang rugi? Ya itu sih Bu, saya rugi sih Bu, saya rugi, mungkin dia juga rugi sih Bu. Soalnya ya masa udah seterus itu tapi malah nggak dipercayain hari gitu ya Bu. Iya sih Bu, benar sih Bu, saya jadi merasa bersalah. Iya sih Bu. Setelah Mbak Nazira udah tahu nih kalau nggak semua orang itu sama kayak temannya Mbak Nazira dulu, gimana perasaannya Mbak Nazira sekarang? Saya udah lebih lega sih Bu, kan udah cerita ke ibu juga, terus saya jadinya juga mikir akhirnya kalau ya nggak semua orang sama, terus saya juga nggak seharusnya menyamaratakan semua orang yang berteman sama saya gitu loh Bu. Kan ada memang ada manusia yang bisa dipercaya, ada manusia yang memang nggak bisa dipercaya gitu Bu. Ya saya mengerti sih Bu sekarang jadinya. Kalau perasaan sama temannya yang dulu bagaimana? Apakah masih sama kayak yang awal diceritakan Mbak Nazira tadi atau udah mulai berubah sedikit? Sekarang sih udah lebih berubah sih Bu ya. Saya tapi masih kecewa sedikit ya Bu, namanya juga teman gitu loh. Tapi ya sudah lah, kalau memang itu keputusan dia ya nggak apa-apa. Semua orang kan juga punya haknya masing-masing gitu loh Bu, mau stay sama saya atau meninggalin saya gitu. Nah ya kan nggak semua orang itu harus sama Mbak Nazira terus. Iya sih Bu, saya juga jadinya sadar gitu loh Bu, semua orang itu punya hak mereka untuk menentukan teman mereka gitu. Mungkin teman saya yang dulu itu emang udah
nggak waktunya sama saya lagi itu kali ya Bu. Kan semua orang ada masanya. Kalau Iya. kata-kata di handphone itu kayak gitu kan. Iya, people come and go Nah, misalnya iya. Bu. Iya sih. Iya benar sih Bu. Oke, makasih ya Mbak Nazira udah mau bercerita ke saya. Kalau misal ada apa-apa, kalau misal ada yang masih ganjel gitu di hati, boleh Mbak Nazira kesini lagi, boleh bercerita ke saya lagi. Iya Bu, nanti saya kalau ada yang mau ngajak lagi saya datang ke. Semangat terus ya Mbak Nazira. Iya, makasih ya Bu. Saya juga terima kasih banget Ibu juga udah mau dengerin cerita saya hari ini, udah mau membantu saya untuk apa mencari jalan keluarnya juga gitu loh Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama Mbak Nazira. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya silakan Mbak Ya, Nazira. ya Bu, makasih ya Bu, makasih banyak. Hati-hati ya.